PT HTGH Horas Teknik Jaya Gas kalau nggak salah. Rakyat dirugikan, negara juga dirugikan. Ini sudah skala besar, kita akan melaporkannya. Ya saudara, LSM Investigasi Tindak Pidana Korupsi telah memberikan informasi bahwasannya ada peredaran gas oplosan di Kota Pematang Siantar. Ternyata di Kabupaten Simalungun juga ada peredaran gas oplosan dengan PT yang sama. Dan kabarnya pihak dari LSM Investigasi Tindak Pidana Korupsi telah mengadukan gas oplosan yang beredar di wilayah Kabupaten Simalungun ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simalungun. Pengaduan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat sebanyak 2 kali di gedung Dewan. Seperti apa hasil rapat dengar pendapat dengan anggota DPRD Kabupaten Simalungun? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Simalungun, Maraden Sinaga. PT Horas Teknik Jaya Gas yang beralamat di Jalan Kartini nomor 2. Itu berawal dari kecurigaan soal harga. Baik. Harga yang resmi, head yang dikeluarkan secara resmi dari Pertamina. Kita temukan kok bisa lebih murah. Ya. Mereka menjual gas non subsidi itu dibandingkan head yang dikeluarkan Pertamina. Dari awalnya dari situ kita keraguannya dari situ. Keraguannya? Iya. Nah, setelah kita pelajari metode secara website yang dikeluarkan oleh Pertamina yaitu Gasco ID, kita cek ternyata ada 2 petunjuk kuat bahwa itu bukan resmi dikeluarkan oleh Pertamina. Ya. Pertama, mereka itu kan dapat izin dari 2, ada dari Deli Serdang, ada dari Simalungun. Ternyata ketika kita cek tutupnya itu ada dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini sebenarnya menyangkut soal persoalan 2 hal, yaitu kepentingan rakyat miskin yang dirampas, yaitu kan subsidi itu kan diperuntukkan untuk orang tidak mampu. Baik. Yang kedua, perampasan uang negara. Ini kan produk yang subsidi menjadi non subsidi. Di Undang-Undang Minyak dan Gas itu telah diatur di pasal 5 itu dilarang mengangkut atau bahan niaga itu untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi baik itu perorangan maupun perusahaan. Hukumannya ada ancaman pidana maksimal 6 tahun. Pak Maradin, apa kabar? Baik. Siapa ya? Prasetyo Pak, dari program eksklusif Aktual Channel. Pak Maradin, tim ataupun LSM dari Investigasi Tindak Pidana Korupsi telah mengadukan adanya gas oplosan di wilayah Siantar dan juga Simalungun. Benar Pak ya? Laporannya sudah kita terima bahwa pemasarannya ada di Kabupaten Simalungun. Kabupaten Simalungun. Makanya itu Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Simalungun kemarin sempat mengadakan rapat dengar pendapat Pak ya? Iya. Sudah berapa kali Pak? RDP yang sudah kita lakukan sudah 2 kali. 2 kali. Di tanggal berapa? Yang pertama? Yang pertama itu di sana kita memanggil pelapor. Baik. Untuk mengumpulkan data dan fakta yang mau dilaporkan oleh dari pihak investigasi dari 2 LSM kemarin itu. Jadi itu yang pertama. Yang di tahun berapa Pak? Tahun 2021 juga? 2021. Di bulan? Di bulan April. Tanggalnya saya kurang ingat, kurang baik. apa. Tapi yang pertama tidak di stop ya atau di skorsing ya? Bukan. Yang pertama itu karena di situ kita hanya menjadwalkan untuk menerima dulu laporan secara lengkap. Baik. Di RDP kedua, di 10 hari setelah RDP pertama, kita memanggil ada dari pihak Kapolres Simalungun, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, demikian juga dari pihak Pertamina. Ya. Karena mereka lah yang berkompeten untuk memeriksa alat yang bahan-bahan yang sudah diberikan oleh pelapor. Baik, ketika RDP apa yang diadukan ke Dewan terkait dengan gas oplosan yang terjadi di Simalungun? Bahwa yang diadukan yang pertama telah terjadi pengoplosan gas 3 kg ke 5,5 kg dan ke 12 bahkan ke 50 kg. Ya. Ini kan kita sebagai perwakilan rakyat memandang ini adalah merugikan negara. Yang pertama. Ya. Yang kedua, merugikan halayak umum, merugikan masyarakat, sangat merugikan masyarakat karena gas 3 kg itu adalah gas bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat di tingkatan bawah. Ya, baik. Pak, ini kan laporan dari LSM Pak ya? Ya.
Bapak yakin laporan mereka ini benar? Kalau melihat dari hasil RDP itu, untuk pembuktiannya nanti kan itu tugas dari pihak kepolisian. Baik. Tetapi dari permulaan awal bahwa tugas kita adalah memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, demikian juga kepada Pertamina, karena di sana juga nanti kan ada dinas terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun, dan mereka lah yang mengawasi, yang melakukan pengawasan di lapangan terhadap gas yang ada di Kabupaten Simalungun. Kalau masalah keyakinan, kita yakin ketika ada selkap yang tidak berasal dari region Sumatera. Bapak sudah melihat sendiri ya? Sudah. Ya, Kalau baik. di hasil di RDP kita itu, dan pengecekan itu bukan kita yang lakukan. Pengecekan itu dilakukan langsung oleh SBM dari Pertamina region Sumut. Artinya selain dari aduan yang disampaikan oleh LSM investigasi tindak pidana korupsi tersebut, ada pihak lain seperti Pertamina yang menyampaikan mereka mengakui bahwasannya telah terjadi kecurangan dalam ataupun gas oplosan yang beredar di wilayah Simalungun. Bahwa Pertamina menyatakan memang bahwa ini bukan selkap ini tidak berasal dari region Sumatera. Selkap ini berasal dari Pulau Jawa. Baik. Itu yang mereka sampaikan. Hanya sekedar itu aja? Ya. Baik. Apakah dalam RDP juga disebutkan, karena kita juga menerima informasi, untuk membedakan gas oplosan dengan gas yang tidak oplosan, kita bisa mengecek dari barcode. Nah, apakah dalam RDP juga Pertamina melakukan hal yang sama juga, Pak? Mengecek barcode untuk membedakan gas yang asli dan juga gas yang oplosan? Ya. Pertamina melakukan karena barang bukti yang dibawa ke RDP itu ada 3 tabung. Tabung yang pertama itu memang tidak terdeteksi. Ya. Tidak terdeteksi dia bahwa tabung gas itu berasal dari mana. Yang kedua, bahwa tabung gas itu selkapnya berasal dari Pulau Jawa. Ya. Jadi dari situ, kalau kita menduga dalam tanda petik bahwa telah terjadi dugaan tindakan pengoplosan, tetapi untuk membuktikan dan mencari fakta ini kan pihak aparat penegak hukum di sini, kepolisian yang harus bekerja maksimal untuk membuktikan itu, Ya. untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Ya. Kita hanya memberikan rekomendasi, namun kita masih bisa melakukan tindakan-tindakan kayak nanti ke depan kita merencanakan, tapi ini sifatnya tertutup. Kita akan melakukan sidak ke lapangan. Ya. Ada pihak kepolisian juga yang datang, Pak, ya, ketika Ada, RDP ya? Ada. Apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan, silakan kalau tim dari pelapor, bukti-bukti dan fakta-fakta ini kalian sampaikan ke kami akan menindaklanjuti. Mereka berjanji, Pak, ya? Ya. Kepada pihak DPR? Ya. Baik. Ke pihak pelapor, tapi di hadapan kita pas di RDP, saat RDP berlangsung. Berarti dalam RDP kedua itu sudah selesai, Pak, ya? Sudah selesai, tapi kan ini nanti rekomendasi yang kita sampaikan kan belum kita sampaikan juga langsung ke Pertamina. Nanti mungkin di beberapa waktu ke depan, setelah kita nanti melakukan sidak, setelah ada hasil sidak juga nanti baru kita akan berkunjung ke kantor Pertamina di perwakilan di Sumatera Utara. Baik. Bapak sebagai anggota DPR, Saya baru mengetahui hal ini terjadi di Kabupaten Simalungun. Apakah sebelumnya juga sudah mengetahui? Kalau dari desas-desus sih sering baca di media, tetapi kan kita tidak mau berasumsi dan berspekulasi. Baik. Tetapi ketika ada laporan ini, ya tugas kita untuk menindaklanjutinya di tingkatan masyarakat agar masyarakat tidak resah. Tapi Bapak melihat hal ini merugikan sekali, Pak, ya? Sangat merugikan negara dan merugikan masyarakat. Apa kerugian yang Bapak nilai setelah Bapak melihat banyak berita terkait gas oplosan yang terjadi di Simalungun maupun di Siantar, dan juga Bapak sebagai anggota DPR melihat ini kerugian ke masyarakat seperti apa? Kerugian di masyarakat, bahwa masyarakat yang pertama akan kesulitan. Sebenarnya kan pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak gas 3 kg bersubsidi untuk kalangan masyarakat. Tetapi di pihak dari pengusaha dalam tanda petik pengusaha nakal mencoba memanfaatkan ini. Baik. Karena banyak stok di pasaran, jadi mereka leluasa. Jadi yang dari 3 kg dioplos menjadi 50 kg, tingkat perbedaan harganya kan sangat jauh. Karena yang 50 kg kan tidak bersubsidi, tidak ditanggung oleh negara. Jadi masyarakat sangat dirugikan ketika susah untuk mencari gas yang 3 kg. Bagi negara jelas ini adalah kerugian, karena yang 3 kg itu kan disubsidi. Ya. Jadi ada selisih harga di sana, negara yang rugi. Jadi sebagai tugas kita sebagai di Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai wakil dari masyarakat, untuk menyampaikan ini ke aparat penegak hukum. Hanya itu mungkin yang bisa kita sampaikan.
dalam investigasi kami dan juga perbincangan kami dengan LSM Investigasi Tindak Pidana Korupsi, kami mendapatkan nama, Pak. Nama agen yang menyalurkan ataupun yang memasarkan gas oplosan ini. Apakah dalam RDP disebutkan juga, Pak? Ada disebutkan. Ada disebutkan? Ada. Ada PT HTGH Horas Teknik Jaya Gas kalau nggak salah. Baik. Dan Horas Teknik Jaya Gas sampai sekarang belum menerima sanksi apapun dari pemerintah maupun pihak penegak hukum, Pak ya? Belum, karena Nah, itu kan kalau dari DPR sendiri, Pak, rekomendasi kapan diterbitkan? kalau rekomendasi awalnya sudah. Sudah ya? Kalau untuk melakukan dan tindakan segala macam bukan ranah kita lagi kan. Baik. Itu sudah ranah dari pihak kepolisian dan ranah dari Pertamina. Tapi rekomendasi kita sudah kita kirimkan setelah selesai RDP itu sudah kita kirimkan secara tertulis ke Pertamina, ke Polres dan sebagai pertinggal di kantor. Baik. Nanti ada rekomendasi tertulis lainnya, Pak, yang akan diterbitkan? Kapan, Pak? Rekomendasi setelah sidak nanti. Setelah sidak? Ya. Kapan sidak, Pak, akan dilakukan? Ya ini kan rahasia. Kalau sidaknya bocor kan ya nggak mungkin nanti. Tapi sudah hasilnya tahu ya maksimal. titik-titik mana yang akan disidak? Sudah. Di Kabupaten Simalungun, Pak ya? Sudah. Baik, ketika sidak sudah dilakukan, seandainya ke depan, kita kan berbicara ke depan nih, Pak, prediksi. Ya. Ketika sidak sudah dilakukan, rekomendasi sudah dikeluarkan, tapi tidak ditindaklanjuti ataupun rekomendasi diabaikan dan juga gas oplosan masih beredar. Bapak sebagai anggota DPR, apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama kan kita meminta ini supaya pihak aparat kepolisian lah yang bertindak untuk itu kan. Itu rekomendasi dan apabila itu tidak terlaksana, tapi nggak mungkin lah. Pihak kepolisian juga pasti berpihak di pihak kita bahwa ini adalah suatu kejadian di mana rakyat dirugikan, negara juga dirugikan. Jadi memang nanti kan kita berkoordinasi dengan Polres, dengan Polda, ataupun bahkan ke Mabes pun kalau memang ini sudah skala besar kita akan melaporkannya. Begitu juga dengan pihak Pertamina, apabila kita sudah adakan rekomendasi dan kita berkunjung nanti ke Pertamina Region Sumut, tidak ada ini juga, ya kita laporkan ke Pertamina Pusat. Baik, artinya ada prediksi PT Horas Jaya Teknik Gas akan ditutup ke depannya? Rekomendasi kita yang kemarin itu adalah supaya Pertamina menindaklanjuti laporan ini untuk membuktikan, karena kita bisanya hanya sebatas rekomendasi, kalau yang lain-lain kita nggak bisa. Tapi prediksi akan ditutup, Pak ya? Ya nggak, kalau masalah itu kan tergantung Pertaminanya. Iya. Kalau ada bukti ya kenapa tidak kan gitu. Baik, Pak Maraden, apa yang ingin Bapak sampaikan? Pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah terkait dengan gas oplosan yang terjadi di Kabupaten Simalungun. Ya, pesan saya sebagai Ketua Komisi 2 yang bermitra dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana sebagai ranah mereka untuk mengawasi dari gas bersubsidi yang beredar di tengah masyarakat. Ya kalau ada yang mencurigakan ataupun ada hal-hal lain yang dilihat di kondisi di lapangan supaya melaporkan ke kita. Nanti kalau untuk ke pemerintah PMK mungkin kita bisa berkoordinasi, demikian juga dengan Polres berkoordinasi. Kita akan membuat suatu sidak dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi penjualan gas oplosan di tengah-tengah masyarakat supaya mereka bisa menindak. Baik, Pak Maraden Sinaga, terima kasih atas Siap. waktu Bapak. Sehat-sehat selalu, Pak Maraden. Sehat, Horas. Horas. Ya, baik. Demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Simalungun yang nantinya akan berencana melakukan sidak ke titik-titik yang sudah mereka tahu adanya pemasaran gas oplosan yang ada di Kabupaten Simalungun. Seperti apa kelanjutan hasil investigasi kita terkait dengan gas oplosan yang beredar di Kabupaten Simalungun dan juga Kota Pematang Siantar. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, pagi-pagi sekali tim program eksklusif dapat kabar bahwasannya hari ini akan dilakukan sidak oleh Komisi 2 DPRD Kabupaten Simalungun terkait dengan adanya peredaran gas oplosan di Kabupaten Simalungun. Saudara, tim saat ini lagi dalam perjalanan menuju ke titik yang dikabarkan akan dilakukan pemeriksaan apakah benar ada gas oplosan yang dijual pada pangkalan-pangkalan gas LPG di Kabupaten Simalungun. Setelah kami ikuti, ternyata
model sidak yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kabupaten Simalungun tidak seperti yang kami bayangkan, yaitu melakukan pengecekan secara langsung ke pangkalan-pangkalan gas LPG yang dianggap mengedarkan gas oplosan. Para anggota dewan ini menyebarkan orang kepercayaan mereka untuk membeli gas dari beberapa agen seperti dari Toko Alim, Toko Mas Mitra Abadi, dan Toko Sapandu yang merupakan agen dari PT Horas Teknik Jaya Gas. Lalu gas yang dibeli ini dibawa ke sebuah tempat di Desa Bagunung, Kecamatan Bandaruluan, dan hasilnya para anggota DPRD Kabupaten Simalungun menemukan bahwa memang benar gas yang mereka sidak merupakan gas oplosan. Lalu tim mengikuti lagi perjalanan menuju Rumah Sakit Laras karena informasi yang didapatkan rumah sakit tersebut memakai gas yang dibeli dari PT Horas Teknik Jaya Gas. Dan di lokasi ini Dewan menemukan ada 5 seal atau tutup tabung gas yang menunjukkan bahwa gas yang mereka gunakan adalah gas oplosan karena memiliki nomor seri atau barcode yang sama. Temuan kita di lapangan di beberapa kecamatan bahwa memang ada beredar gas itu dan kita sudah melakukan pembelian, dan memang dari hasil penelitian dari Silkap dan isinya memang patut diragukan bahwa itu berasal dari gas yang bersubsidi. Jadi tindak lanjutnya hasil temuan ini? Tindak lanjutnya di hari ke depan kita akan berkoordinasi dengan Pertamina. Jadi kita akan bawa apa yang sudah kita temukan itu dan mempertanyakan, serta nanti dari sana kita membuat rekomendasi. Bang, kalau boleh tahu dari lokasinya di mana ya? Di lokasinya tadi di Bandar Uluan, di Dolok Batu Nanggar, dan di Sarbelawan. Dari gas berapa kilogram yang kita ambil posisi? Yang kita beli itu dari gas yang 5,5 kg dan yang 12 kg. Ada pertanyaan lagi? Belum. Oke. Terima kasih Pak. Siap.